Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendapatkan berkat anugerah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga akan menikmati perjamuan suci. Kita naikkan doa sapa. Untuk seluruh sidang jemaat berdiri, kita akan naikkan doa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Maha Suci Engkau, kami berada di hadapan-Mu saat ini. Tahirkan kami dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu, netralisir dengan kekuatan percikan kuasa darah-Mu, dan Roh Kudus Engkau utus untuk berkarya di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, melatih ibadah kami berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Perintahkan para malaikat-Mu menghardik segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa maut, penghambat, penghalang berkat-berkat hadirat Tuhan, Tuhan singkirkan, Tuhan halaukan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, bahkan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Nama-Mu Bapa diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa dan ucap syukur. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Jadikan kami sama
Jadikan kami sama seperti Yesus, terpujilah Engkau Bapa surgawi yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau yang layak dipuji-puji, layak diasyurkan. Gusti Sintaran kepala hati, Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Gusti Sintaran ya setiap yang bernapas menyembah, memuji-muji Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah kerinduan hati kami, untuk berkarya dengan kami dalam keluarga kami, dalam setiap pribadi. Roh Kudus berkarya dalam setiap langkah hidup anak-anakmu, dalam setiap rumah tangga anak-anakmu. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kita akan angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya.
Nyanyikan dengan penuh sukacita. Lagi semuanya bangkit diri. Kita berbakti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya, berkenan kepada. Apabila yang jatuh dia sampai terkena, apabila dia jatuh sampai terkena, suatu hari melemah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila dia jatuh sampai terkena, suatu hari melemah tangannya. Bahkan ini firman Tuhan. Saudara tidak usah takut menghadapi hidup ini. Satu syaratnya, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Menurut perintah-perintahnya yang tertulis dalam kitab suci. Manusia ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup, bukan manusia yang mengatur kita, tetapi Tuhan yang Maha Esa yang mengatur kita. Sekali lagi, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ayo nyanyi pujian lagi dengan sukacita. Haleluya. Semua nyanyi, baik yang di belakang, yang di kanan kiri, nyanyikan dengan sukacita. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Glory, glory. Apabila dia jatuh sampai terkena. Glory, haleluya. Menetapkan tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Yakini bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh keyakinan. Glory, haleluya.
Aku tahu kau pilih langkahku dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini. Ku percaya Engkau beserta. Aku tahu Kau selalu sertaku. Kau selalu sertaku. Haleluya. Ku tahu Kau ini langkahku dalam suka, dalam duka. Ku bertahan hidup ini. Ku percaya Engkau beserta. Firman-Mu Tuhan, berita yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan, waktu selanjutnya ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, berita bagi-Mu yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan atau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, berita bagi-Mu yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi-Mu yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan, di dalam percobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Terpujilah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan ini. Bersama-sama kami ada di hadapan Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Engkau, bahkan bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul menyebut nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan saat ini kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di antara kami, untuk mendidik, mengajar kami, untuk meneguhkan, menguatkan kami, bahkan membawa kami kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan setiap benih firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat pagi, selamat kita beribadah
kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, atas kemurahan-Nya kita saat ini bisa bersama-sama untuk kita memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita. Ku tahu Kau selalu sertaku, dan Tuhan senantiasa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita merindukan Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, memimpin kita, dan kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada saat pagi hari ini, temanya adalah melatih kecerdasan spiritual yang alkitabiah. Melatih kecerdasan spiritual yang alkitabiah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering mendengar kata cerdas atau dalam arti pintar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kecerdasan itu ada 3 hal, yaitu kecerdasan intelektual atau yang sering disebut dengan intellectual quotient atau IQ. Itu ada bawaan dari lahir, tetapi bisa dikembangkan dengan kita belajar melalui sekolah formal atau melalui alam sekitar dan melalui buku-buku dan sebagainya. Itu kita menyerap informasi sehingga kita bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan secara intelektual. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kecerdasan emosional atau emotional quotient. Jadi kecerdasan di dalam emosi, di dalam mengendalikan emosi kita. Yaitu itu bisa kita pelajari, kita latih dari kehidupan yang ada di alam sekitar. Karena kita dalam makhluk sosial, kita berhubungan satu dengan yang lain, dengan keluarga, dengan anak, orang tua, dengan tetangga, masyarakat. Kita seringkali dihadapkan dengan permasalahan atau salah paham, perbedaan pendapat, situasi yang berbeda-beda. Nah, itu kita bisa mengatur atau mengendalikan emosi kita. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah meluap-luap, tidak salah dalam bersikap. Itu bisa kita latih ya, atas pimpinan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu spiritual quotient. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani. Spirit itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Karena saudara yang dikasih Tuhan, di antara ketiga ini yang paling berperan adalah spiritual. Jadi kalau kita memiliki kecerdasan spiritual, penguasaan secara spiritual, secara rohani, kita bisa mengendalikan emosi dan intelektual kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sekilas tentang IQ, EQ, dan SQ. Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya manusia itu memiliki kesadaran dari lahir bahwa kita umat manusia itu ada karena ada yang menciptakan. Jadi memiliki kesadaran bahwa kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita merasakan bahwa ada yang di atas kita, ada yang menciptakan kita, ada yang menguasai kita.
sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang baik, sehingga kita memiliki juga tujuan dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak jeli, kita bisa, istilahnya kita bisa tidak memperhatikan hal yang spiritual, tetapi memperhatikan hal yang intelektual. Kita mencari informasi, mencari pendidikan setinggi-tingginya, ilmu yang setinggi-tingginya, tetapi tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai akan kuasa Tuhan. Itu akan menjadi ilmuwan yang ateis, yang tidak percaya akan Tuhan. Kemudian kalau kita juga mengagungkan yang hanya emosionalnya saja, hubungan dengan manusia satu dengan yang lain, kita berusaha untuk baik, berhubungan dengan sesama baik, kita akan menjadi orang yang baik, yang istilahnya humanis. Tetapi hanya sekedar itu, kita tidak memiliki kecerdasan spiritual, kita tidak memiliki bekal untuk bisa mendekat kepada Tuhan, untuk kita mempunyai koneksi atau hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi ketiga-tiganya bisa kita capai, ya. Kita cerdas di dalam ilmu pengetahuan, kita cerdas dalam emosional, dan terlebih kita sangat amat perlu cerdas dalam spiritual. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab juga banyak kita belajar bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang itu orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Seperti ada Bezalel bin Uri. Pada waktu itu Bezalel itu mampu membangun tabernakel secara tepat sesuai rancangan Tuhan. Dia itu orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3. Itu Bezalel orang yang takut akan Tuhan, sehingga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan tabernakel dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu pada waktu zaman Musa. Kemudian kita tahu Daniel. Daniel itu seorang muda. Dia juga diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Setelah puasa 10 hari, dia lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang lainnya pada angkatan itu. Karena apa? Daniel sangat dekat dengan Tuhan. Daniel mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat. Demikian juga Salomo dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 4, dia juga penuh hikmat dan makrifat yang daripada Tuhan. Dia menjadi orang yang bijaksana, bahkan diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar. Itu karena Salomo dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa tunduk taat akan kebenaran firman Tuhan. Di saudara dikasih Tuhan, 3 contoh dari tokoh Alkitab, Bezalel, Daniel, Salomo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab. Mereka dipakai oleh Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan, hidupnya sukses, artinya berkenan di hadapan Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Mereka itu orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, orang yang takut akan Tuhan dan selalu mendekat kepada Tuhan. Amin. Mencari perkenan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita perlu menggapai itu? Karena di zaman akhir banyak yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan,
hidupku ini adalah milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Untuk itu kita perlu tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kita harus menjadi cerdas. Amin. Cerdas di dalam spiritual. Haleluya. Mengembangkan kecerdasan spiritual dalam kekristenan itu dasarnya adalah apa? Dasar kita adalah kuasa salib Kristus. Tidak ada dasar lain yang memampukan kita untuk menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi pandai, hanya karena salib Tuhan. Kuasa Tuhan yang telah berkorban bagi kita, yang menebus kita. Dia yang menjadikan kita miliknya. Dia yang akan memampukan kita. Amin. Amin. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 Ya. ayat 5 sampai ke 11. Ini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Terima kasih. Sampai ayat 10 ya. Ayat yang ke-11. Ya, 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11, Kristus telah mengosongkan diri. Dia yang raja di atas segala raja di surga turun ke dunia untuk menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia, untuk menyelamatkan kita umat manusia yang percaya kepadanya. Bahkan setiap lutut yang bertelut akan diselamatkan, yang mengaku mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Di saudara yang dikasih Tuhan, dasar kita adalah salib Kristus, pengorbanan Kristus, kuasa darah Yesus Kristus yang telah menebus kita. Itu yang menjadi landasan kita untuk hidup di dalam Tuhan, untuk kita bisa dekat dan meraih kuasa hadirat Tuhan, untuk kita bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan, untuk kita bisa memiliki kecerdasan yang daripada Tuhan. Kita menghargai kuasa korban Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah menghargai kuasa salib Kristus, kuasa korban Kristus, kita percaya akan kuasanya yang menyelamatkan. Kita bertolak dari kehidupan yang lama. Kalau dahulu kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berbuat jahat, kita melakukan penipuan, pencurian, kita melakukan kekerasan, tipu muslihat, iri, dengki, kemarahan dan sebagainya, buah-buah dari perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menghargai salib Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita terus
belajar. Mungkin sekaligus belum bisa sepenuhnya, tetapi Allah itu penuh kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah penuh rahmat untuk kita. Kita yang sudah percaya, kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan selalu mendidik kita dari tahap ke tahap sampai kita benar-benar menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan kehendak Tuhan. Kita akan baca 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang lama sudah berlalu, kehidupan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru, mari kita akan gapai hal-hal yang baru yang dari Tuhan, hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan untuk kita. Perbuatan daging, perbuatan yang lama yang tidak berkenan, kita kikis sampai 0 dan kita isi dengan hal-hal yang baru, yang baik, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain, menjadi ciptaan yang baru, kita ini lahir baru. Lahir baru. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tertulis dalam Yohanes pasal 3. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menjadi ciptaan baru, lahir baru. Kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita memiliki spiritual yang baik yang dari Tuhan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, spiritual itu ada yang spiritual itu artinya roh itu. Kita yang dari Tuhan, bukan dari kuasa lain, bukan dari kuasa kegelapan, tetapi kita mendapatkan kuasa yang dari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi saudaraku, kita perlu untuk lahir baru, ya. Mungkin kita sudah percaya lama, mengikut Tuhan sudah lama, mendapatkan pengajaran firman juga sudah lama. Tetapi alangkah baiknya kalau kita terus untuk memperbaharui diri kita. Amin. Selalu kita diperbaharui oleh hadirat Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh urapan Tuhan. Sehingga kita itu tidak mundur rohani kita, tapi makin hari semakin maju, semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Sehingga kalau Tuhan berbicara, kita mengerti. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, menghendaki sesuatu, kita peka. Haleluya. Jangan sampai Tuhan berbicara, oh bukan itu Tuhan, jangan yang ini, jangan ini, maunya aku ini. Nah itu masih hidup di dalam daging. Tetapi baiklah kita hidup di dalam roh, supaya kita semakin peka hidup kita, sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan, maksud Bapa Surgawi atas kehidupan kita. Saudaraku, kita akan membaca
Yohanes 14 ayat 26. Jadi kalau kita sudah hidup baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus itu saat ini, hari-hari akhir zaman kemurahan, dicurahkan berlimpah bagi kita. Amin. Dicurahkan berlimpah bagi kita. Bagaimana tanggapan kita? Kita selalu undang Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu dikatakan adalah penghibur bagi kita, yang selalu menghibur kita, selalu menguatkan, meneguhkan kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini kuncinya. Dia, Roh Kudus, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita. Jadi kita menjadi cerdas secara rohani, secara spiritual itu karena Roh Kudus yang mengajar kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, kemampuan kita, tidak, sama sekali tidak. Kita ini nol di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan segala firman yang telah Tuhan sampaikan, yang telah kita terima. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Bahkan hal yang baru yang harus kita ketahui, Roh Kudus itu akan memberitahu kita. Jadi kalau kita hidupnya tidak menyerah kepada Tuhan, hidup kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak akan gampang untuk bisa menerima hal ini. Karena nanti ego kita, daging kita yang muncul. Tetapi kalau kita luruh di hadapan Tuhan, kita menyerah kepada Tuhan, minta selalu pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mendidik kita. Amin. Mendidik kita senantiasa. Rahasia-rahasia yang tersembunyi pun Tuhan sanggup ungkapkan untuk kita, kalau kita senantiasa berserah dan bersandar kepadanya. Puji Tuhan. Kita akan baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Ini cara kita untuk kita melatih kecerdasan spiritual kita. Jadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10 ini, cara untuk kita bisa melatih kecerdasan, yaitu dengan cara latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu perlu latihan, perlu dibiasakan.
Jadi kita datang kepada Tuhan itu sangat perlu, sangat penting, karena itu merupakan latihan untuk kita. Latihan beribadah supaya kita dengan beribadah kita berdoa di hadapan Tuhan. Berarti ada hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian kita memuji Dia. Dengan beribadah kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Itu sangat penting kita lakukan. Kita lakukan sesering mungkin. Di mana ada kesempatan untuk beribadah, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kasih kepada Dia. Itu di tempat ibadah. Juga ibadah bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di tempat-tempat lain. Yang utama dalam ibadah kita ini berhubungan dengan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Cara mendekati Tuhan dengan demikian, maka kecerdasan spiritual kita ini akan bertambah. Dengan membaca firman Tuhan, dari penelitian juga dengan membaca firman Tuhan, maka kecerdasan anak itu tambah. Orang yang suka membaca firman Tuhan, anak-anak yang suka membaca firman Tuhan itu akan lebih cerdas, lebih pintar dalam intelektual juga, terlebih dalam spiritual. Secara mendekati Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Saudaraku, latihan badani ini bisa bentuk olahraga, kemudian latihan badani juga bekerja, melakukan aktivitas yang hubungannya dengan badan. Kita bekerja, kita berjualan, kita menyapu, kita masak, kita mengerjakan tugas sesuai profesi masing-masing. Itu latihan badani berguna, saudaraku, tetapi terbatas. Terbatas hanya sampai di dunia ini saja. Kalau kita sudah tidak hidup dalam badan ini, itu sudah tidak berguna. Tapi saudaraku, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Makanya kita perlu latihan beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Karena apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup selama di dunia ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Jadi perlu kita gapai kerajaan surga. Bukan hanya kita hidup di dunia ini saja. Kalau kita hidup di dunia ini, mungkin kita menjadi orang yang sukses, kaya raya, ataupun kita bisa memiliki segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak mempunyai jaminan keselamatan, maka hidup yang akan datang kita tidak punya. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menghargai kuasa salib Kristus, maka kita mempunyai hidup yang akan datang, masuk dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di surga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu untuk beribadah dengan segenap hati, sehingga kita bisa terbimbing rohani kita, dan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Di dunia ini kita disertai Tuhan, di surga kita bersama Tuhan. Karena katakan mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Di dunia ini Tuhan senantiasa menyertai. Roh Kudus, Roh penghibur
Tapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, terlebih jaminan hidup kita dalam kerajaan surga. Haleluya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Jadi perkataan ini, firman Tuhan ini kita terima, kita imani, kita yakini bahwa hal ini adalah benar dan patut untuk diterima. Ayat yang 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang di dalam beribadah, di dalam kita mendekat kepada Tuhan. Kita perlu perjuangan, kita perlu berjerih payah. Mungkin pagi-pagi masih enak tidur, harus bangun, mandi, dan datang kepada Tuhan dalam ibadah. Mungkin waktu-waktu kita harus kita gunakan untuk yang lain. Tetapi kalau kita mau berkorban, meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, berjuang datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menegakkan kita. Tuhan tidak akan mengurangi berkat saudara. Bahkan saudara diberkati lebih, diberkati secara rohani, dan Tuhan sanggup memberkati secara jasmani. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, itu adalah hal yang sangat utama, sangat mulia, penting. Kita memang harus membayar harga. Kita harus berjuang, mungkin perjalanan jauh, keluar bensin untuk mobil kendaraan, tetapi perjuangan kita tidak akan sia-sia. Amin. Perjuangan kita tidak akan sia-sia, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Harapan kita kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Itu yang menjadi jaminan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk kita mengembangkan kecerdasan spiritual kita, maka Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada juga kesaksian, itu hasil dari penelitian, bahwa kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh 50% itu dari kondisi spiritual seseorang. Kemudian 25% dari psikis, dari kejiwaan. Kemudian 15% itu dari sosial, hubungan sosial. Kemudian 10% itu fisik. Jadi 50%, 25%, 15%, 10%. Jadi saudaraku, spiritual itu memegang peranan 50% di dalam mempengaruhi, menentukan kesehatan seseorang atau manusia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ingin hidup sehat, baik secara tubuh ya, terutama secara tubuh, itu rajin untuk beribadah kepada Tuhan, rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk bersyafaat, untuk membaca firman Tuhan, maka kesehatan itu menjadi bagian kita. Amin. Kalau saudara yang sering mengeluh sakit apa, kita mohon ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita perbaiki hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita, baik kesehatan tubuh jasmani, kesehatan jiwa, psikis kita, dan juga rohani kita senantiasa dalam keadaan yang fit, optimal. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari untuk waktu-waktu yang ada, yang Tuhan percayakan untuk kita jalani dalam hidup ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita pergunakan sebaik-baiknya, supaya hidup kita ini bermanfaat untuk
kemuliaan nama Tuhan. Kita beribadah di hadapan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita gunakan waktu kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk melatih diri kita sehingga kita berkembang di dalam spiritual kita, dalam kecerdasan spiritual kita, dan kita mohon senantiasa Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Penghibur, untuk membimbing kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita. Inilah aku Tuhan. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap benih firman dalam hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan ditambah-tambahkan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami memiliki kecerdasan spiritual yang semakin ditambahkan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan, kekokohan, ketegaran di dalam menghadapi segala persoalan hidup ini, sehingga kami tetap berpegang kepada Engkau Tuhan. Dengan kuasa korban Kristus kami alaskan semuanya ini ya Tuhan, seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kamu selanjutnya saya serahkan kepada Hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu biarlah tertanam dalam hati, jiwa dan roh kami untuk menganugerahkan kedekatan dengan Tuhan, untuk menganugerahkan hidup yang kekal, untuk menganugerahkan pemeliharaan dalam hidup setiap pribadi anak-Mu selama di dunia ini. Ajar, didik, melatih kami untuk banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena satu-satunya Allah yang layak disembah, yang sanggup menolong, membela, memberkati baik tubuh, jiwa maupun roh adalah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Diberkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Diberkati dengan kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dilimpahkan dalam kehidupan kami kuasa kebangkitan-Mu yang memimpin kami, menyertai kami sampai kami tiba masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Seiring kami menerima perjamuan kudus ini, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kata firman-Mu, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima pemeliharaan dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, imam yang melayani urapi dengan kuasa-Mu, supaya diberkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Tubuhmu terserpe-serpe untuk menjadi makanan yang sejati bagi setiap umat-umat-Mu yang percaya akan kematian-Mu di Bukit Golgota, menjadi makanan sejati dan darah menjadi minuman yang sejati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kacau minuman, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Engkau sudah menyembuhkan kami yang sakit, sudah menolong kami yang mengalami permasalahan hidup. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Engkau yang membuatnya berhasil. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik mereka yang ada di perguruan tinggi, Tuhan memberkati kepandaian, kecerdasan, kesuksesan dalam mereka menempuh pendidikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Berkati seluruh rakyat Indonesia, berkati TNI, Polri, tenaga-tenaga medis, Engkau berkati, sertai dengan kuasa Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Indonesia diberkati dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan sukarela, persembahan peralatan untuk tempat ibadah, persembahan untuk anggur berjam suci, juga roti berjam suci kami ajukan kepadamu. Engkau yang maha menerima, Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dicurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan dari bangsa-bangsa. Tuhan turunkan malaikat-Mu untuk menghantar semua jawaban-jawaban doa-doa kami. Seluruh sidang jemaat diberkati, baik mereka yang mengikuti rangkaian ibadah ini melalui tayang YouTube. Tuhan lawan mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan pertolongan-Mu turun atas kehidupan mereka.
Roh Kudus turun, Roh Kudus memberkati. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan berkati seluruh imam-imam. Terima kasih Bapa, penyertaan dan perlindungan-Mu turun menyertai anak-anak-Mu. Perintahkan para malaikat-Mu untuk menjauhkan mara bahaya malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan. Tuhan jauhkan. Berjalan mereka pulang sampai tempat masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semua.